Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang pagi hari ini hadir di Masjid Bani Umar Bintaro. Kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah yang hadir semuanya segar ya Bu? Sudah sikat gigi? Iya, ketawanya boleh lebar kalau udah sikat gigi ya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang siksa batin. Kita akan langsung mengikuti Mama memberikan tausiah sesuai tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Ma, ada yang bilang siksaan batin itu lebih berbahaya dibanding orang tersiksa secara fisik. Karena kalau batin susah sembuhnya. Nah, dalam Islam gimana caranya supaya batin kita yang tersiksa bisa terlepas dari itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Bani Umar Bintaro. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu siksa batin. Kita sering melihat, mendengar atau mungkin mengalami orang yang sakit panas, sakit kanker, meriang, kemudian tumor, sakit jantung, sakit ginjal. Ini adalah penyakit-penyakit fisik yang obatnya dokter. Biasanya kalau pas ketemu obatnya, kesembuhan cepat akan dialami oleh si penderita penyakit tadi. Tapi ada juga orang yang menderita batinnya, yang dikatakan dengan siksa batin. Pada hakikatnya yang namanya manusia itu jati diri manusia dalam rohaninya, bukan dalam fisiknya. Kalau lihat fisik, manusia dengan binatang kayaknya sama aja, fisiknya mah daging, tulang, darah, urat. Tapi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang diagungkan oleh Allah. Kenapa manusia diagungkan oleh Allah berbeda dengan binatang? Karena Allah menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada. Nafsu ada, akal ada. Jasmani dan rohani. Mana manusia yang sering mengalami tersiksa batinnya? Ketika dua unsur tadi, jasmani maupun rohani, dua-duanya ingin kembali kepada asal mereka masing-masing. Jasmani kita asalnya dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Kemudian yang namanya ruh asalnya dari Allah. Kalau jasad kita ingin kembali ngurusin keduniaan yang ada di tanah, kemudian ruh ingin kembali kepada Allah, tidak ada titik temu. Biasanya kalau dua-duanya mangkreng, ini yang namanya disebut hatinya sakit. Ada dua kekuatan yang selalu tarik menarik satu dengan yang lain. Sehingga kedua kekuatan tadi semua akan selalu seolah-olah dia saling menyerang. Satu mengajak kepada surga, Allah, Rasul dan kebaikan. Yang satu mengajak kepada keburukan. Mana? Nerakanya Allah. Nauzubillah. Karena yang ada hanya nafsu. Itu orang yang teraniaya batinnya. Orang yang sakit batinnya. Orang yang tersiksa batinnya. Kita kadang-kadang dalam pergaulan di pengajian, kayak di tetangga, kayak di RW. Saya mah tersiksa batin. Kenapa? Si Anu tuh ngomongnya nyakitin. Orang yang tersiksa batinnya ngomong sama yang menganiaya dia. Agar orang tadi minta maaf. Orang yang teraniaya itu doanya dikabul oleh Allah. Tapi jangan hanya tinggal diam. Dia berusaha agar dia tidak dianiaya. Bermohon kepada Allah agar orang tadi sadar dari menganiaya dia. Kalau ada orang yang menganiaya orang lain, kemudian sampai orang yang dianiaya sampai meninggal dunia, dan dia tidak juga minta maaf, maka dia menanggung dosanya sangat besar. Dosa kepada Allah, menganiaya makhluk Allah, dosa kepada orang yang bersangkutan,
Karena waktu di alam dunia dia belum mendapatkan balasan dosa yang dia lakukan. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir ada orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yang hablu minallahnya bagus, hablu minannasnya jelek. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, tapi nyakitin orang melulu. Dia orang bangkrut. Maka dosa orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang suka menyakiti orang. Makanya jangan menyiksa batin orang, jangan menyakiti hati orang. Namun kalau kita lihat di lingkungan masyarakat, banyak orang-orang yang tersiksa batinnya. Siapa? Dalam tanda kutip, dalam sebuah keluarga kebanyakan, yaitu para istri yang batinnya tersiksa gara-gara suaminya tidak memberikan hak dia sebagai istri. Banyak perempuan yang berkeluh kesah datang kepada saya. Saya sakit hati dengan suami saya, tidak mendapatkan hak saya sebagai istri. Biaya kurang, kasih sayang kurang dan sebagainya. Namun ulama fikih mengatakan, yang namanya lahir misalnya napakah buat istri dan keluarga itu kewajiban suami. Tapi yang namanya batin, hubungan suami istri, kemudian kasih sayang, itu didominasi oleh para istri. Makanya kalau kita pengen rumah tangga yang bahagia, yang senang, sesuai dengan harapan kita, para istri banyak membelai suaminya, banyak merangkul suaminya, berkasih sayang dengan suaminya, tuntas semua hanya untuk suami Anda. Insya Allah siksa batin akan berkurang. Oleh karena itu, lahir maupun batin hendaknya diseimbangkan, barulah manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kalau manusia hanya memerlukan keduniaan, artinya hanya jasad yang dipenuhi. Kalau manusia hanya memerlukan rohani saja, artinya hanya kepada Allah dia. Di dunia dan di akhirat harus seimbang. Itulah Islam. Jasmani dan rohani harus terpenuhi kebutuhannya dua-duanya, maka siksa batin akan jauh dari diri kita, insya Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau ada orang yang tersiksa batin bukan karena orang yang menyebabkan dia tersiksa, mah. Misalnya dia mengiri gitu, ngeliat tetangga ini itu namanya penyakit hati, Del. Tapi dia merasa tersiksa juga batinnya, kok gue. Ya iyalah, ya. Kenapa? Dia orang lain kaya, pengen kaya, kenapa saya nggak kaya? Orang lain punya jabatan, kok saya nggak dapat? Jadi dia iri dengan rezeki orang. Makanya bagaimana obatnya? Bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan iri dengan rezeki orang. Iya, oke. Baik ibu-ibu, dipersiapkan pertanyaannya, kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang siksa batin. Namun sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan absen dulu majelis alim yang hadir di pagi hari ini. Yang pertama adalah Majelis Alim Al-Barkah Karawang. Waalaikumsalam. Ini apa begitu ibu ya? Kayak orang mau berenang. Ada berapa orang bu dari Karawang ini bu? 40 orang. Naik apa ke sini? Naik bis ya. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana? Depoknya? Beji Keramat. Ya PLN lurus. Lampu merah terus. Lampu merah berhenti, lampu hijau baru terus ya. Kan dekat masjid kan? Iyalah pasti, banyak masjid memang di mana-mana. Ya, baik kita akan lanjutkan sekarang waktunya ibu-ibu yang ingin bertanya sesuai tema kita di pagi hari ini tentang siksa batin. Ya, baik, sekarang silakan ibu yang ingin bertanya, silakan ya. Boleh berdiri. Iya, aduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine dari Majelis Taklim Bani Umar Bintaro. Yang ingin saya tanyakan, jika seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan batin dari seorang suami yang sedang sakit, misalnya sakit stroke, dan jika seorang istri tidak boleh melakukan poliandri, jadi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Kalau seorang istri suaminya stroke, Ya. kebutuhan batinnya tidak terpenuhi, sementara dia ada keinginan bagaimana menghadapinya, poliandri tidak boleh, bersyukur dengan nikmat yang ada. Saya yakin sebelum suaminya sakit stroke, dia pernah menikmatinya sekian lama.
Makanya mensyukuri nikmat yang ada, jangan sampai abang lagi sehat, abang disayang, abang bengek, abang ditendang. Artinya perempuan tadi kurang syukur. Ya. Begitu. Tapi kalau masih muda mah, ini istrinya masih muda. Oke, Sekarang kan dia struktur- sholat malam, Ya. minta sama Allah, mana yang terbaik, maju apa mundur. Tapi resiko pasti diomelin orang. Iya. Laki lu sakit ditinggal, dulu kemana aja. Yang mama takut kewalat nanti. Nah, Giliran dia mundur, kawin lagi sama suaminya, ternyata yang kedua pun nanti setruk lagi atau meninggal. Repot kan? iya. Makanya bersyukur dengan apa yang ada, dengan banyak beribadah, banyak simak Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang dan tentram. Iya. Karena pernikahan bukan hanya untuk seks semata-mata, masih banyak yang lain-lain yang membuat kita senang dan bahagia dalam keluarga. Iya. Hati mah itu kan batin senang mah. Kalau Iya. seks kan itu kebutuhan fisik mah. memang. Iya. Nah itu bagaimana caranya? Tapi justru berantai, Ah. ketika dia mendapatkan kebutuhan biologisnya terpenuhi, batinnya tenang. Iya. Kalau nggak akan gelisah. Benar. Diseimbangkan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ah, ya. Begitu Ibu. Iya. Baik, yang berikutnya saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Ada? Silakan. Dari Beji ya. Lampu merah lurus ya. Iya, Iya. masuk Bu, udah diketok-ketok Dari ya. ketok-ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurnia dari Majelis Taklim Nurul Iman, Beji, Depok. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Mama, bagaimana caranya mengatasi kita minder ini mah dan terasing dari yang lain karena bisa melukai hati kita sendiri mah. Mindernya Bagaimana kenapa? cara mengatasinya? Mindernya karena Misalnya apa? kita orangnya kan rendah hati, terus sama orang digunjingin gitu mah. Jadi bagaimana caranya mengatasi itu? Mau digunjingin mah. Saya rasa rendah hati dengan minder jauh berbeda. Beda jauh. Kalau rendah hati orang yang hebat, orang yang biasa tapi merendah, tidak sombong. Iya. Kalau minder itu beda. Orang kaya kita miskin, minder wardah. Ya. Pejabat kita rakyat minder, merasa lebih di bawah. Jauh berbeda pengertian antara orang yang rendah hati dengan minder. Barangkali yang ibu ini tanyakan, bagaimana mengatasi perasaan minder? Sekarang, kata Nabi, al-insan maluhata wanisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Manusia punya kelebihan, kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna segala-galanya dia miliki. Kelebihan yang dimiliki oleh kita, kemudian kita kembangkan sedemikian rupa. Sehingga bisa menutupi kekurangan kita. Bangkanya dalam bergaul, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Diumpamakan dengan pakaian. Pakaian ini menutupi kekurangan pemakainya. Jadi kalau kita bergaul, yang punya kelebihan nutupi kekurangan teman. Yang kekurangan tahu diri, jangan songong. Yang punya kelebihan ini nutupi kekurangan teman. Begitu caranya agar kita tidak merasa minder. Yakin saya punya kelebihan yang saya miliki, tapi jangan sombong, tapi dikembangkan di jalannya Allah ridho. Begitu cara mengatasi minder. Ya. Iya. Ada yang minder karena nggak punya seragam untuk mengaji di majelis taklim, jadi dia nggak bisa ikut. Itu gimana mah? Jadi orang terhalangi niat untuk Boleh jadi kalau teman-teman yang pakai seragam pada songong, lu doang nggak pakai seragam. Jadi minder dia. Makanya jangan suka ngehina orang. Orang lain tuh masih punya kelebihan dibandingkan dengan kita. Begitu. Iya. Antar teman jangan saling mendahului dong. Iya. Emang Metro Mini. iya begitu ya. Jadi kerudungannya walaupun ada yang pakai kerudungan macan, jangan sombong sama pakai kerudungan kijang Yang ya. macan dia doang ya. Iya. Yang itu beda juga deh kudungannya. Iya. Dia belum lunas kali deh. Kerudungan setengah ya. Iya. Oke baik, masih ada kesempatan bertanya lagi, ibu-ibu. Masih silakan, ada yang mau bertanya dari Karawang? Silakan Karawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosidah dari Karawang, dari Iya. Majelis Taklim Al-Barakah Karawang. Iya, silakan Bu. Saya mau bertanya, Ma. Iya. Mertua saya kan sudah tua. Kolon, iya. Ya, sudah kolot. Iya. Sekarang ini lagi manja-manjanya nih, Ma. Iya. Kadang dengan sifat manjanya itu dia suka membuat hatiku sakit. Iya. Nah, misalnya dia kan suka ngadu sama suami, katanya saya ini suka nyuekin dia, mah. Iya, iya. Padahal pekerjaan saya banyak, harus ngurus anak,
kerjaan. Ya. Terus saya suka dimarahi sama suami. Pertanyaannya Ibu? Lama-lama saya nggak tahan. Terus saya harus gimana, Ma? Oh iya. Oke. Ya. Sekarang bicara kepada suami apa adanya. Saya yakin ada anak-anak, ada pembantu yang dekat dengan Anda. Mereka akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh mertua Anda. Maka dengan saksi-saksi tadi, suami Anda bisa buktikan bahwa Anda adalah menantu yang baik. Ya. Jadi suaminya juga harus penuh pengertian, begitulah kelakuan orang tua. Jangan marah, anak kita pun lagi kecil suka nyebelin orang-orang tua. Ya. Makanya sekarang ladang amal kita di situ urusin orang tua. Iya, oke baik. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dipersiapkan pertanyaannya yang lain. Kita harus break sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ya. Ya, baik, sekarang saya akan absen lagi. Majelis Salim yang belum diabsen ini dari Majelis Salim Bani Umar Bintaro. Waalaikumsalam. Tuan rumah ya Bu ya. Rumahnya dekat sini semua? Naik apa tadi ke sini Bu? Hah? Oh diantar sama ojek? Enggak, sama suami. Ya suaminya sekarang di rumah ya Bu ya. Udah lagi nonton liatin istri saya cakep banget ada di TV. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Akot Riyadoh Lampung. Waalaikumsalam. Ada yang diri, ada yang diem aja ya. Udah makan Bu dari Lampung? Dari Lampung belum makan? Ampun, pantesan pada lemas, bener ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa, Anda yang ingin langsung hadir di sini Majelis Salimnya untuk menyaksikan sama-sama Hati ke Hati bersama Mama Dede, Anda bisa langsung meng-SMS ke 0812 192 33102. Sekali lagi 0812 192 33102. Gratis pendaftarannya dan Antv tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim ke sini. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dari agen ini, agen itu minta bayaran itu bohong. Ya, baik sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita mengenai siksa batin. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya sekarang. Siapa yang ingin bertanya Bu? Silakan, boleh angkat tangannya ya. Silakan Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mutia. Mama, saya mau bertanya. Ketika kita memendam rasa kecewa, marah, benci pada suami, itu ternyata mengikis rasa cinta sedikit demi sedikit pada suami. Yang ingin ditanyakan bagaimana menumbuhkan kembali rasa cinta itu sementara kita belum mampu melihat kebaikannya lagi. Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal nafsu semua manusia punya, tapi tergantung bagaimana mengendalikannya. Kita semua tahu ketika timbul rasa benci, rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta akan kurang. Sekarang bagaimana mengembalikan rasa kasih, rasa cinta sementara suami kita belum lihat menampakkan kebaikannya? Kita lihat tidak ada manusia yang jelek semuanya. Kebaikannya walau sekecil apapun itu yang kita ingat. Kebaikannya walau sekecil bagaimanapun itu yang kita kenang, yang kita syukuri. Tidak mustahil yang 10% bisa berkembang jadi 90%. 90% bisa menciut gara-gara sebel, kesel, benci. Yang 10% kalau dipupuk, pohonan aja kecil dipupuk terus gede. Lama-lama berbuah. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Ini bagian kehidupan saya. Allah berikan yang terbaik buat saya. Pasti ada hikmahnya. Ke situ Anda berpikir. Iya, gitu. Oke, baik. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya, Bu? Ya, silakan angkat tangannya, tapi nanti Bu, kita akan saksikan dulu pertanyaan dari masyarakat. Kita saksikan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan, rumah tangga udah 11 tahun. Saya mau menceritakan tentang kepribadian saya sehari-hari. Saya sering disiksa batin sama keluarga suami saya.
Dan sampai saat ini saya nggak pernah dipercaya sama suami saya sampai sekarang pun. Mama, cerita yang paling menyakitkan itu adalah suami saya pacaran lagi selama 6 tahun, sedangkan dia pacarnya pun dibawa pulang ke rumah sampai tidur bareng sama saya berempat. Tapi saya selalu diperlakuin nggak bener sama keluarganya. Sampai pun saya dipukulin, disiksa batin. Sampai anak saya ngeliatin saya dipukul, tapi tetap aja saya nggak pernah ada yang membela saya. Saya nggak pernah nuntut apa-apa sama suami saya. Saya nggak pengen harta benda. Saya tuh pengen satu, kasih sayang sama kejujuran sama suami saya. Itu segelintir cerita saya dan tekanan batin saya. Dosa apa saya ini, Mas? Sampai sekarang pun juga suami saya nggak pernah sayang sama saya. Mertua pun nggak pernah juga percaya sama saya. Saudara pun juga nggak pernah percaya sama saya. Saya tuh pengen, saya tuh dipercaya sama keluarga suami saya, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pertanyaan sekaligus kisah singkat dari Ibu siapa tadi namanya? Ibu Susan ya. Ibu Susan ini mah sudah merasa berbuat baik sama suami, sudah merasa berbuat baik sama keluarganya, tapi tetap aja tidak ada timbal balik yang pas, malah suaminya pacaran lagi, ngajak pacarnya ke rumah gitu. Ujian yang menimpa Ibu Susan luar biasa berat. Rasanya kita pun yang namanya istri-istri yang normal yang lain, kalau mendapatkan suami yang temperamental, galak, tidak pernah memberikan kasih sayang, tukang pukul, tukang maki, tukang pacaran, bahkan pacarnya nginep rame-rame satu ranjang, keluarga suami juga semua ngebelain suami, nggak ada yang belain istrinya, saya yakin siapapun Anda tidak akan sanggup. Tapi bagaimana pola berpikir kita? Biar kita tidak terlalu sakit hati dengan kondisi yang seperti ini, hendaknya kita serahkan semua kepada Allah. Ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluarnya. Anda banyak sholat malam, insya Allah Allah berikan segala kemudahan di dalam kesulitan Anda. Anda masih bertahan hidup dengan anak Anda yang masih kecil. Buktinya Anda masih bisa tinggal dengan mertua Anda. Memang ini berat. Makanya saya selalu sarankan, kalau Anda menikah siapapun Anda, begitu menikah langsung pisah dari orang tua. Biar tidak ada orang lain yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Serba salah, tinggal di rumah mertua, suami yang enak, kita yang menderita. Tinggal di rumah kita, kita yang enak, suami yang menderita. Oleh karena itu, karena ini merupakan kehidupan Anda jalani dengan sebaik-baiknya, mohon sama Allah berikan yang terbaik. Nanti pasti Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Insyaallah kami di sini mendoakan Anda Bu Susan, mudah-mudahan Anda kuat karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya kepada Allah kita berpegang. Iya. Nah kalau Ibu Susan sudah tidak tahan, memutuskan berpisah, apakah sudah terpenuhi syaratnya untuk menuntut cerai? Terpenuhi. Ya. Karena sudah menyakiti lahir, menyakiti batin. Jadi syarat untuk minta cerai sudah terpenuhi. Kalau Ibu Susan tidak sanggup perjalanannya. Tapi saya melihat di masyarakat kita, banyak perempuan yang curhat, di mereka nikah 30 tahun. 26 tahun suaminya berlaku begitu. Baru 4 tahun belakangan. Betapa panjang penderitaan. Tapi insya Allah berujung manis. Ya. Baik pemirsa, kita break lagi sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini. Hati-hati bersama Mama Den. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Depok, Lampung, Bintaro, dan juga dari Karawang. Pemirsa, Anda yang ingin majelis taklimnya mengikuti langsung acara ini, silakan Anda daftarkan majelis taklim Anda melalui SMS ke 0812 192 33 102. Sekali lagi, 0812 192 33 102.
pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya, dan Antv juga tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menghadirkan majelis taklim di acara ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang siksa batin. Ibu masih ada yang mau nanya, Bu? Masih ya? Silakan ditunggu sebentar, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya punya ibu, dia selalu mencemooh anaknya, enggak terima kekurangan anaknya, selalu ngeluh terus panjang hari. Siksa batin kutelan setiap hari, gak jarang dia ringan tangan, sifatnya gak dewasa mah. Saya bagai tertindas, dia juga suka nyakitin hati suaminya. Saya berharap kelak ibu saya mendapatkan balasan yang lebih parah atas apa yang dia perbuat. Sebagai anak tidak ada daya untuk berontak melawan. Mengapa sudah sedari dulu hingga sekarang tidak didatangkan karma saja untuk ibu saya, Pak? Anda dapat ujian hidup melalui ibu Anda. Ayah Anda dapat ujian hidup melalui istrinya. Anda jangan takut, justru Anda harus berkaca. Kalau Anda nanti dewasa jadi ibu, jangan seperti ibu Anda karena sangat tidak nyaman buat anak-anak dan buat suaminya. Salah. Kalau Anda mendoakan biar ibu Anda mendapatkan karma. Karena walau bagaimanapun juga ibu Anda adalah orang tua kandung Anda yang menyebabkan Anda lahir ke alam dunia. Oleh karena itu Anda punya kewajiban mendoakan yang baik. Ya Allah, bukalah hati ibu saya. Ya Allah, berikan hidayah ibu saya. Biar dia sadar bahwa langkah dia adalah sangat salah. Begitu yang benar. Iya, begitu hamba Allah. Ya, baik, yang berikutnya Bu, ada lagi yang ingin Hejo, benar, bertanya? Hejo. Silakan, Mana? Jo. Ya, boleh berdiri langsung, Bu. Tolong Itu tuh mic-nya ibu, di diri Ijo. berdiri. Iya, Mic-nya, tolong Bu, mic-nya kasih tolong. temennya di belakang. Mic-nya tolong. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rukiah dari Masjid Taklim Bani Umar. Ya. Yang mau saya tanyakan tentang waris, Mama. Ya. Mangga. Bapak saya meninggalkan waris. Ibu saya meninggal. Kakak saya meninggal. Tinggal saya sendiri. Saya tanya, waktu kakak saya meninggal, siapa yang meninggal duluan? Ayah duluan atau kakak saya? Ayah sama ibu duluan. Artinya kakak Anda dapat hak waris, punya anak nggak? Punya anak. Artinya hak kakak Anda berikan kepada anak keluarganya. Jadi yang bisa mengasih waris saya atau anak kakak saya? Bukan atau, kakak Anda lelaki perempuan. Laki. Artinya dua bagian, punya kakak laki-laki berikan kepada anak istrinya, Anda hanya satu bagian. Dari kakak Anda dua bagian. Ya. Berikan kepada anak istrinya. Karena meninggal lebih dulu ayah Anda. Iya, tapi suratnya itu dipegang sama anak kakak saya. Betul, Anda hanya mendapatkan satu bagian. Iya. Ya. Makasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang berikutnya ada lagi Bu yang ingin bertanya? Karawang, boleh silakan Karawang dulu. Iya. Goyang Kerawang. Iya. Iya loh. Iya. Kalau dia amat orang Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maftuhah dari Masjid Majlis Ta'lim Al-Barakah, Karawang. Iya, Saya Karawang. mau bertanya Mah Iya. tentang mandiin mayit Iya. yang punya hadas, head belum suci atau nipas belum suci, bagaimana caranya? Tidak Niatnya. boleh ikut mandiin mayit. Bukan, yang Ma. meninggalnya. Iya. Oke. Caranya niatnya. Yang meninggalnya niatkan pakai bahasa kita. Iya. Pertama hadas junub dulu Iya. atau hadas head dulu. Iya. Selesai dikeramasin seluruh tubuhnya, baru dimulain memandikan mayat. Jadi satu-satu perselesaian. Makasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nanti Bu sebentar saya akan tanya dulu mengenai tema nih Mas, siksa batin Mah. Kalau kita sudah tidak tahan akan suatu siksaan Mah, sebentar Bu ya, tidak tahan suatu siksaan, sebatas mana Mah sebenarnya kita boleh, misalnya sebagai anak boleh melawan orang tua dalam tanda petik untuk bilang bahwa ini tidak benar gitu Mah. Kalau kita tahu perbuatan orang tua itu salah, kata agama, bukan melawan. Nasihati, apa yang emak omongin itu salah kata agama. Apa yang ayah omongin itu salah kata agama. Bukan berarti kita melawan, meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Bukan melawan.
Nggak durhaka tuh ngomong. Tidak kewajiban. Ku anfusakum wa alikum naro. Oh iya. Oke, baik. Ibu nanti ada kesempatan lagi untuk bertanya. Kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Baik, silakan kepada Ibu yang dari Lampung yang langsung mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zuraimi dari Majelis Taklim Akrot Riyadhah dari pesisir utara Lampung Barat. Yang akan saya tanyakan ini mah, yaitu mungkinkah seorang gay yang sudah berkeluarga mencintai anak dan istrinya, walaupun dalam batinnya dia terluka, tapi dia menikahi dengan terpaksa. Mohon penjelasan dari Mama. Yang namanya manusia oleh Allah semua diberikan rasa cinta. Karena Allah ciptakan rasa cinta 100 butir. Yang 1 butir diturunkan ke muka bumi. Sehingga manusia semenjak Adam sampai zaman kita sampai datang hari kiamat. Semua saling mencintai. Jadi bukan mungkin, pasti sebagai manusia normal ada rasa cinta walaupun dia seorang gay. Pasti itu. Ya, begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini saya akan bacakan lagi satu pertanyaan yang bagus ini dari Ai Fadilah yang bertanya melalui email di hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, apakah nanti ada balasan terhadap orang yang suka membuat batin kita terluka? Dan ini yang penting, Mah. Bagaimana cara menyembuhkan hati yang sudah tersiksa, Mah? Ya. Ada nggak yang bisa menyembuhkan hati yang terluka? Ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an buat obat penyakit dalam dada. Jadi banyak baca Al-Qur'an, tadabburkan Al-Qur'an, banyak zikir, banyak mensungguhi nimpat, luka di hati itu pasti sedikit demi sedikit akan sembuh. Itulah resep yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Iya, begitu ya. Ai. Oke, masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya, boleh berdiri Bu. Nanti mic-nya tolong, mic-nya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Anis dari Bani Umar Bintaro. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjalani rumah tangga apabila dalam rumah tangga itu ternyata sang suami divonis oleh dokter tidak bisa mempunyai keturunan. Terima kasih. Ya. Tidak usah berkecil hati. Punya anak nggak punya anak bukan hak prerogatif kita. Anda silakan lihat surat Asy-Syura ayat 49, ayat 50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang menjadikan seseorang mandul. Jangan sedih, ambil fakir miskin, ambil anak yatim, ambil yatim piatu, ambil anak saudara, urusin sama kita sama aja. Yang penting kita urusin karena Allah yang berkehendak. Itulah yang terbaik kata Allah buat kita. Jangan sedih. Semua yang ngatur adalah Allah. Yang tahu yang terbaik buat kita adalah Allah. Ya. Manusia serba salah, nggak punya anak, berusaha minum pil, jamu, kapsul, diurut, direfleksi pengen punya anak. Punya anak dipencet masukin kresek. Kurang syukur manusia. Bersyukur dengan apa yang ada. Iya, begitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Boleh dari yang sebelah sini? Ya. Berem. Ya, Brem, silakan Brem. Silakan diri. Iya. Paling gede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rodiah dari Majelis Taklim Nurul Iman Bintaro. Saya mau bertanya, Ma, ada
biasanya kita kalau sudah berumah tangga itu kan orang tua kita, mertua kita termasuk orang tua kita juga ya mah kita anggap. Tapi setelahnya suaminya meninggal, ada kemungkinan perempuan itu mau rumah tangga lagi. Tapi kata mertuanya, kalau kamu sampai menikah lagi, putus hubungan kamu sama. Artinya mertuanya tidak tahu iman, rukun iman yang keenam. Kan yang namanya nikah lagi jodoh dengan yang lain bukan kemauan itu orang. Allah berkehendak, mertuanya tidak percaya dengan rukun iman yang keenam, salah mertuanya. Nah, gimana Bagaimana untuk mencikapinya, Mah? Cari orang yang ketiga, biar bicara dengan mertua yang tidak ngerti tadi, agar dinasihati. Ini ketentuan Allah, manusia hanya berusaha. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, ini banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tersiksa batin yang karena orang tuanya keras. Ya. Karena orang tua keras, padahal sebenarnya untuk membuat anak jalan pada Jadi koridornya, jadi baik. Nah, sebenarnya gimana cara anak-anak nih, Mbak, untuk menyadari bahwa itu bukan siksaan dari orang tua, tapi itu adalah pelajaran supaya anaknya benar. Kalau anak semenjak dini diajarkan tentang agama, acuan hidup kita Al-Quran, ini loh isi Al-Quran, kita orang tua cuma mengamalkan isi Al-Quran, maka anak tidak akan merasa tersisa batinnya. Kita kuatkan di hati anak-anak, asal kita dari Allah, kembali kepada Allah. Ini loh aturan Allah, ini perintah Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Anak tidak akan benci kepada kita, tapi semakin mantap, oh Allah melihat saya. Caranya begitu. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya tersiksa batin, banyak orang yang tersiksa batin. Pertama, mungkin dianiaya oleh orang lain. Dia merasa teraniaya. Mungkin seperti tadi banyak pertanyaan. Orang tuanya keras sehingga anak tidak merasa bebas. Mungkin boleh jadi istri teraniaya oleh suami. Suami merasa teraniaya oleh istri, oleh lingkungan dan lain sebagainya. Semuanya ternyata kata Allah bisa diatasi dengan cara mempelajari agama, mengamalkan isi Al-Quran, beriman kepada Allah bahwa hidup di alam dunia pasti diberikan ujian. Hidup di alam dunia adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan, tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Bukankah orang-orang yang sekarang hidupnya hebat, perjuangannya berat? Kalau Anda tidak dikasih ujian, nggak bakal lulus dan nggak bakal naik harkat derajat kita. Jadi ketika batin kita tersiksa, lihat yang positifnya, lihat orang lain yang bahagia, di situ kita pun akan merasa bahagia. Ternyata musibah saya, batin saya tersiksa lebih kecil daripada orang lain yang luar biasa penderitanya. Di situ akan muncul rasa syukur kita kepada Allah. Iya, baik. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini, dan saya ingin mengingatkan bahwa Anda juga bisa langsung datang ke sini untuk bersama-sama majelis taklim Anda ikut acara bersama Mama Dede. Silakan Anda SMS ke 0812 192 33102. Sekali lagi 0812 192 33102. SMS nama majelis taklim Anda dan kontak personnya. Dan ingat bahwa ini pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya, dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim ke acara ini. Ibu-ibu yang hadir di sini, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kehadiran ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.